Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiwati Rohman dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi. Dampak kolonialisme di bidang politik pemerintahan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Bagaimana mereka harus melawan para penjajah di bumi mereka? Terbayang bukan bagaimana menderitanya bangsa kita pada saat itu? Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal ini dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Yang keempat, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji. Padahal, menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapatkan upeti dari rakyat. Yang kelima, semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Bahkan sebagian diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial. Kita masuk dalam dampak kolonialisme di bidang politik pemerintahan. Dampak kolonialisme di bidang politik pemerintahan sebagai berikut. 1. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya, tentang penggantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Yang keempat, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Selanjutnya, kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Kemudian yang keenam, perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pak Nederlandisa di akhir abad 19 menuju abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketujuh, selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif, di struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam, berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Setelah kita mengetahui apa itu dampak kolonialisme di bidang
politik pemerintahan, kita masuk ke dalam dampak di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javasche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC, memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. Yang berikutnya, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketujuh, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sistem utang ini, sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun mereka harus mengembalikan uang tersebut dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.